Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu mahasiswa pengambil mata kuliah mekanisasi pertanian. Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita mekanisasi pertanian pada materi ke-13. Materi tersebut adalah tentang pengecilan ukuran. Ya, tentang pengecilan ukuran atau size reduction. Baik, pengecilan ukuran adalah proses penghancuran atau pemotongan suatu bentuk padatan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil oleh karena adanya gaya mekanik. Pengertian yang lain, pengecilan ukuran adalah semua cara yang digunakan untuk memotong partikel zat padat dan dipecahkan menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Pengertian ketiga, pengecilan ukuran merupakan suatu proses operasi tentang pembagian atau pemecahan bahan secara mekanis menjadi bagian yang berukuran lebih kecil tanpa diikuti perubahan sifat kimia. Di mana pengecilan ukuran ini dilakukan untuk menambah permukaan padatan sehingga pada saat penambahan bahan lain pencampuran dapat dilakukan dengan lebih merata. Pengertian pengecilan ukuran yang keempat, ya, pengecilan ukuran atau size reduction artinya membagi-bagi suatu bahan padat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan menggunakan gaya mekanis atau menekan. Yang kelima, pengertiannya adalah proses pengecilan ukuran dari suatu komoditi pertanian untuk menghasilkan suatu produk dengan nilai mutu dan nilai tambah yang lebih tinggi. Pengertian pengecilan ukuran yang lain, pengecilan ukuran merupakan unit operasi yang diterapkan pada bahan padat untuk mengurangi ukurannya dengan menerapkan proses penggilingan, pemotongan, penekanan, atau pemukulan. Namun untuk bahan cair, artinya mengurangi ukuran globula cairan emulsi yang sering kita sebut sebagai homogenisasi. Jadi pengecilan ukuran itu bisa melalui proses penggilingan, pemotongan, penekanan, atau pemukulan, termasuk adanya penggesekan. Pengertian yang ketujuh, pengecilan ukuran dapat didefinisikan sebagai penghancuran dan pemotongan mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Jadi secara umum, ya, pengecilan ukuran itu untuk menghasilkan bagian yang lebih kecil, ya, menghasilkan bagian yang lebih kecil, adanya gaya intervensi, ya, perluasan permukaan bahan, peningkatan nilai mutu, dan peningkatan nilai tambah bahan. Ini adalah hal-hal yang terjadi saat terjadinya pengecilan ukuran. Ini kata kuncinya. Menghasilkan bagian yang lebih kecil, ada gaya intervensi, ada perluasan permukaan tanah bahan, peningkatan nilai mutu, dan nilai tambah bahan. Ya, tolong nanti saudara pahami apa arti dari pengecilan ukuran itu.
Dan hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah adanya bagian yang lebih kecil, adanya gaya intervensi, adanya perluasan permukaan bahan, adanya peningkatan nilai mutu dan nilai tambah bahan. Nah, sekarang kita perlu tahu apa alasan dilakukannya pengecilan ukuran, ya. Alasan dilakukannya pengecilan ukuran yang pertama adalah membantu proses ekstraksi. Misalnya cairan gula dari tebu dan sebagainya. Ekstraksi. Jadi pengecilan ukuran dilakukan dari wujud awalnya batang tebu, kemudian dikecilkan. Nah, dengan adanya pengecilan itu, proses penghancuran, pemerasan, dan penekanan akhirnya mengeluarkan cairan tebu yang kemudian diproses menjadi gula. Yang kedua, alasan dilakukannya pengecilan ukuran untuk mengecilkan bahan sampai ukuran tertentu untuk maksud tertentu. Ya, misalnya kita mau membuat tepung, tidak mungkin dibuat dari tepung itu dari singkong yang utuh. Tetapi singkong utuh tersebut harus kita kecilkan dulu, kita hancurkan, kemudian sari tepung yang singkong yang kita hancurkan itu kita keringkan dan dia kita buat sebagai bentuk dikeringkan sehingga menjadi bentuk tepung. Alasan dilakukan pengecilan ukuran yang lain adalah untuk memperluas permukaan bahan, untuk membantu proses pengeringan, proses ekstraksi, proses bleaching dan sebagainya. Ya. Jika permukaan bahan itu bisa diperluas, maka bagian yang tersentuh untuk diproses itu menjadi lebih luas. Jika dikenakan panas, maka proses pengeringannya akan lebih cepat. Alasan dilakukannya pengecilan ukuran yang lain adalah untuk membantu proses pencampuran, mixing atau blending. Ya, dengan semakin kecil bahan, maka semakin mudah dicampur satu bahan dengan bahan yang lain. Itu tadi alasan mengapa dilakukannya pengecilan ukuran. Apa tujuan dilakukannya pengecilan ukuran? Tujuannya satu adalah menghasilkan padatan dengan ukuran maupun spesifik permukaan tertentu. Ya, tujuan dilakukan pengecilan ukuran, misalnya tadi kita mau bikin tepung, maka padatan singkong yang kita miliki kita harus kecilkan, dan dengan pengecilan itu kita keringkan, dengan pengeringan itu kita buat tepung. Tujuan kedua adalah memecahkan bagian dari mineral atau kristal dari persenyawaan kimia yang terpaut pada padatan tertentu. Nah, jika kita mau membuang mineral atau kristal dari persenyawaan kimia yang terdapat pada suatu bahan, itu bisa dilakukan melalui proses pengecilan ukuran. Tujuan yang ketiga adalah mempermudah ekstraksi unsur tertentu dan struktur komposisi. Yang keempat, penyesuaian dengan kebutuhan spesifikasi produk atau mendapatkan bentuk tertentu. Yang kelima, untuk menambah luas permukaan padatan. Tujuan yang keenam adalah mempermudah pencampuran bahan secara merata. Tujuan ekonomis dari proses pengecilan ukuran adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang minimum. Modal, biaya operasi, dan biaya perawatan
memegang peranan penting dalam proses pengolahan. Ketiga hal ini harus diperhitungkan sebelum memilih macam mesin pengecil ukuran. Pada umumnya pengetahuan tentang karakteristik bahan yang akan diolah serta mesin yang akan digunakan perlu diketahui. Ini pendapat Brennan tahun 74. Ada dua macam pengecilan ukuran, yaitu satu, pengecilan ekstrim. Adalah pengecilan untuk menghasilkan produk dengan ukuran yang jauh lebih kecil daripada sebelum dikecilkan. Contohnya tepung. Tadinya dari singkong, dikecilkan ukuran, akhirnya dia bisa menjadi tepung. Jadi jauh berbeda dengan bentuk aslinya. Dia jauh lebih kecil. Kemudian pengecilan yang relatif masih berukuran besar, yaitu pengecilan di mana produk yang dihasilkan masih berdimensi besar atau nisbah produk akhir dengan awalnya tidak terlalu signifikan. Contohnya apa? Contohnya adalah buah kaleng. Kita memotong apel, memotong bengkoang, memotong nanas dari bentuknya buah tersebut. Ini setelah dikecilkan pada potongan-potongan tertentu yang tidak terlalu berbeda jauh. Jadi pengecilan ukuran itu ada dua macam, pengecilan ekstrem dan pengecilan yang masih berukuran besar. Ada dua kategori operasi pengecilan ukuran, yaitu satu, pengecilan ukuran untuk bahan padat. Ini dapat dilakukan dengan pemotongan, penghancuran atau crushing, penggilasan atau crushing, pencacahan atau pencincangan atau chopping, pengikisan atau penyosoan atau grinding, penggilingan atau milling, pengkubusan atau dicing, dan pengirisan itu slicing. Pengecilan ukuran untuk bahan cair dapat dilakukan dengan cara emulsifikasi atau emulsification dan atomisasi atau mixing. Ya, jadi kategori operasi pengecilan beda dua untuk padatan itu bisa dalam bentuk pemotongan, penghancuran, penggilasan, pencacahan, pencincangan, pengikisan, penyosoan, penggilingan, pengkubusan atau pengirisan. Sedang untuk bahan cair bisa dilakukan melalui emulsifikasi dan atomisasi. Faktor yang harus diperhatikan dalam memilih alat pengecil ukuran, satu, ukuran umpan. Ya, ukuran umpan. Ya, kemudian size reduction ratio, rasio pengukuran, ukuran pengecilan. Tadi ada yang ekstrim, ada yang besar. Distribusi ukuran partikel di arus produk. Nah, distribusinya harus seragam nih, ya harus seragam, harus berukuran sama dan bentuknya sama. Kapasitasnya, kemudian sifat bahannya yang meliputi hardness, kekerasan, abrasiveness, kekasaran permukaannya, thickness, tipis tebalnya, densitas, berat jenisnya, dan flammability. Kemudian dia terbakar. Serta keenam, kondisi basah atau kering. Peralatan pemecahan atau pengecilan ukuran zat padat dapat dibedakan. Bagaimana tenaga pemecah dilakukan? Yaitu sebagai berikut.
Antara dua permukaan padatan seperti crushing dan shearing itu pada satu permukaan padatan seperti pukulan, ya. Jika kita melihat bagaimana tenaga pemecah dilakukan, jika pemecahan itu dilakukan dengan crushing atau shearing, maka pada satu permukaan padatan dilakukan kegiatan tersebut seperti pemukulan. Tidak ada permukaan padatan tertentu, tetapi sebagai media di sekitar padatan seperti colloid mill. Tidak dengan energi mekanik, melainkan menggunakan thermal shock, explosive shattering, elektrohidrolik. Sedang berdasar ukuran zat padat yang akan dikecilkan, umpannya, maka peralatan pemecah atau pengecilan ukuran zat padat dibedakan atas satu pemecahan kasar, yaitu menghasilkan padatan dengan ukuran umpan antara 2 sampai 96 inci. Pemecahan antara atau intermediate yaitu menghasilkan padatan dengan ukuran 2 sampai 3 inci. Pemecahan halus yaitu menghasilkan padatan dengan ukuran 0,25 sampai 0, inci. Nah, ini perlu kita lihat sesuai kebutuhannya. Beberapa prinsip dan cara untuk memperkecil ukuran zat padat yaitu satu dengan kompresi atau tekanan. Prinsip kerja dari kompresi adalah dengan tekanan yang kuat terhadap bahan padat. Biasanya penghancuran ini untuk menghancurkan bahan padat yang keras. Alat yang digunakan dalam kompresi ini dinamakan crushing rolls. Proses ini dilakukan dengan memberikan gaya tekan yang besar sambil dilakukan penggesekan pada suatu permukaan padat sehingga bahan terpecah dengan bentuk yang tidak tertentu. Umumnya permukaan alat dibuat dengan kekerasan tertentu sehingga dapat membentuk pencabikan bahan yang sempurna. Itu jika kegiatan dilakukan dengan cara kompresi. Ada yang kedua dengan cara pemberian pukulan atau impact. Pemukulan adalah operasi pengecilan ukuran dengan memanfaatkan gaya impact, yaitu pemberian gaya yang besar dalam waktu yang singkat. Prinsip kerja dari impact adalah dengan memukul bahan kering dan tidak berserat. Alat yang biasa digunakan yaitu hammer mill. Alat ini untuk menghasilkan bahan dengan ukuran kasar, sedang, dan halus. Bahan yang berserat atau kenyal tidak dapat dikecilkan ukurannya dengan cara pemukulan. Karena gaya impact tidak dapat menyebabkan pecahnya bahan yang menjadi bagian yang terkecil. Demikian pula bahan yang besar tidak dapat dikecilkan ukurannya dengan cara pemukulan karena akan merusak bentuk asalnya. Cara pengecilan ukuran yang ketiga adalah dengan gesekan atau attrition. Gesekan menghasilkan zat yang sangat halus dan bahan yang lunak dan tidak abrasif. Yang keempat adalah pemotongan atau cutting. Merupakan cara pengecilan ukuran dengan menghantamkan ujung suatu benda tajam pada bahan yang dipotong, di mana struktur permukaan yang terbentuk oleh proses pemotongan relatif halus. Pemotongan lebih cocok dilakukan untuk sayuran dan bahan lain yang berserat. Perajangan biasanya dilakukan pada bahan yang ukurannya agak besar dan tidak lunak, seperti akar, rimpang, batang, buah, dan lain-lain. Ukuran perajangan tergantung dari bahan yang digunakan.
Di sini ada bentuk berbagai macam alat pengecil ukuran. Contoh di sini adalah hammer mill. Yang pertama, hammer mill merupakan aplikasi dari gaya pukul, impact force. Ya, impact force. Prinsip kerja hammer mill adalah rotor dengan kecepatan tinggi akan memutar palu-palu pemukul di sepanjang lintasannya. Bahan masuk akan terpukul oleh palu yang berputar dan bertumbukan dengan dinding, palu atau sesama bahan. Akibatnya akan terjadi pemecahan bahan. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga didapatkan bahan yang dapat lolos dari saringan di bagian bawah alat. Jadi selain gaya pukul dapat juga terjadi adanya gaya sobek. Ya, di sini berputar dia. Berputar. Ini bahan yang masuk kasar, dia dipukul oleh hammer mill ini. Nah, hammer millnya ini. Karena ini berputar, dia memukul batu-batu yang besar dan menjadikan batu menjadi kecil. Dan di sini dia selain dipukul, dikecilkan, dia digerus juga oleh permukaan ini, hammer mill ini. Sehingga terjadi proses gaya penyobekan ini. Dan di sini adalah saringannya. Ya. Nah, pada tekanan pukulan tertentu dan gesekan tertentu, maka bahan yang berupa batu tadi bisa berbentuk menjadi halus. Ini dikeluarkan dalam bentuk halus. Ini adalah mesin penggerak untuk menggerakkan putaran hammer mill ini. Sama dengan ini, kalau ini dengan mesin, dia berputar, memukul. Ya, kalau ini tertutup, dia memukul, kerjanya seperti ini sama, dimasukkan bahan dari sini, bahan ini berputar, memukul batuan sehingga keluar, ini saringannya. Nah, begitu tersaring dia akan keluar dalam bentuk halus seperti ini. Nah, ini adalah bentuk hammer mill yang lain ya. Ini ada delivery tempat masuknya bahan, ini adalah hammernya. Ya. Ini adalah motornya, flotornya, motornya yang bergerak. Ini ada screen. Dan ini adalah hasil pengecilan ukurannya. Ya. Gitu. Sama dengan ini. Ini masuk fit. Di sini dia berputar. Batu yang besar tadi, bahan yang besar tadi dikecil, dipukul menjadi lebih kecil. Dan pada saat dia mengecil, dia akan menumpuk. Dan pada saat penumpukan ini terjadi proses penekanan dan penyobekan oleh adanya putaran ujung-ujung dari hammer mill ini. Sehingga bahan yang tadinya sudah mengecil, dia menjadi halus. Sehingga keluar menjadi bahan yang halus. Nah, ini adalah berbagai bentuk saringannya ya. Ini adalah berbagai bentuk saringannya. Tinggal sesuai kebutuhan kita saja seberapa besar bahan penghalus yang kita haluskan itu akan kita perlukan. Nah, ini adalah bermacam-macam bentuk saringannya. Gitu ya. Yang kedua adalah disc mill. Disc mill merupakan penggiling yang memanfaatkan gaya sobek atau shear force yang banyak dipakai untuk menghasilkan gilingan halus. Tipe-tipe yang sering dipakai meliputi penggiling cakram tunggal, single disc mill, dan penggiling cakram ganda, double disc mill. Disc mill merupakan suatu alat penepung yang berfungsi untuk menggiling bahan serealia menjadi tepung. Namun lebih banyak digunakan untuk menepungkan bahan yang sedikit mengandung serat dan juga suatu alat penepung yang memperkecil bahan dengan tekanan dan gesekan antara dua piringan, yang satu berputar, yang satunya tetap diam.
Ya, jadi di sini bahan dimasukkan, ya ini ditutup, kemudian dia berputar. Dan di sini ada saringannya. Di sini ada saringan, maka bahan yang diputar terus dan dipukul terus akan menjadi halus dan keluar di bagian bawah sini. Nah ini, ya. Yang ketiga adalah pemotong atau slicer. Pemotongan merupakan suatu proses pengecilan ukuran bahan oleh suatu pisau yang tajam dan tipis, di mana pada bahan terjadi retakan yang diakibatkan oleh gaya pisau. Tetapi pada bahan relatif tidak terjadi kerusakan. Pemotongan biasanya digunakan pada proses pengecilan ukuran buah dan sayur. Dengan timbulnya permukaan-permukaan baru pada bahan, proses-proses yang membutuhkan transfer cairan atau liquid atau uap, misalnya pengeringan atau ekstraksi, akan berlangsung dengan cepat. Ya, jadi ini adalah pengecilan ukurannya dengan pisau, dengan pemotongan. Ya, ada berbagai macam pisau yang bisa digunakan. Ini untuk daging, untuk memotong daging, ya, dia ditempelkan, dia berputar dan dia maju kena pemotongan. Demikian juga dengan ini, kentang ditekan pada lapisan tertentu, dia dipotong dengan pisau. Demikian dengan penggerus ini. Kalau tadi pemotong sudah ada, pengecilan ukuran yang lain, alat pengecilan ukuran adalah pemarut atau grater. Alat pengecil ukuran yang lain adalah pemarut atau grater. Grater adalah salah satu mesin pengecil ukuran yang dalam aksinya bisa memotong atau memarut bahan menjadi potongan yang sangat kecil. Mesin pemarut kapasitas besar biasanya digunakan untuk beberapa produk seperti kelapa dan produk lainnya. Nah, ini adalah berbagai bentuk pemarut ya. Ada yang modelnya segi 4 dengan berbagai wujud pemarutnya. Ada ini yang umum di rumah, dan ini adalah yang lebih halus, lebih enak pegangannya. Ini adalah segi 6 pemarut dengan berbagai macam bentuk parutan. Ini adalah pemarut berputar, dan ini adalah pencincang daging, ya, pengecil ukuran juga. Yang kelima adalah multimill. Multimill yaitu mesin pengecilan yang selanjutnya adalah mesin multimill. Mesin ini bekerja dengan menggunakan gaya impact atau pukulan atau potongan. Prinsip kerja dari mesin ini hampir sama dengan hammer mill. Perbedaannya yaitu pada pemukul yang digunakan. Pada multimill, pemukulnya memiliki dua sisi yang berbentuk tumpul, ya, dan salah satu sisinya berbentuk runcing. Hal ini dikarenakan mesin ini menggunakan sistem pukul dan potong. Nah, ini adalah alat-alat multimill. Alat pengecil ukuran yang lain adalah ball mill. Ball mill adalah jenis alat penggiling atau grinding yang berfungsi dan digunakan untuk menggiling suatu bahan material keras untuk menjadi bubuk yang sangat halus. Biasanya untuk pembuatan cat, keramik, semen, batu bata, pigmen, di mana prinsip kerjanya adalah mengurangi ukuran material dengan memanfaatkan gerakan bola ke bawah pada bagian atas shell. Ya, ini ya. Jadi dia berputar terus, bahan yang masuk akhirnya dipukul oleh berbagai macam bal bola ini berputar bahannya, ya, sehingga dia bisa sobek seperti ini bahan itu. Ya, di sini bahan dimasukkan, ini diputar,
bola-bolanya menghantam bahan-bahan tersebut sehingga bahan-bahan yang kena hantam bola-bola itu akan hancur, akan halus. Ya. Jadi itulah tadi materi pengecilan ukuran ya dengan berbagai peralatan yang ada. Monggo silakan saudara baca lagi nanti materinya, Anda pelajari pelan-pelan, Anda lihat, Anda amati penjelasan Bapak tadi. Baca penjelasannya dan saksikan gambar-gambarnya, ilustrasi gambarnya. Kemudian jangan lupa Anda buka lagi, cari lagi literatur di internet dari bahan-bahan yang lain. Coba diperkaya lagi materinya dan baca, pelajari sehingga Anda mampu lebih paham dan mengetahui apa itu proses dan kegiatan atau alat mesin pengecil ukuran. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk kuliah ke-13 tentang pengecilan ukuran. Mudah-mudahan saudara bisa mengambil manfaat dari materi ini dan bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kehidupan Anda kelak. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.